Hai, selamat siang semuanya. Baik, sebelumnya di sini saya akan perkenalkan diri. Nama saya Dokmen Liuslase, NIM 2003060016 dari kelas PTNA. Saya dari Fakultas Pertanian Prodi Peternakan. Baik, di sini saya akan menjawab soal-soal ujian dari mata kuliah Biokimia Ibu Tati Fidianasari SPT MP. Baik, yang menjadi soal pertama yaitu jelaskan penyebab terjadinya penggumpalan pada saat komponen susu ditambahkan cairan dari golongan asam. Baik, di sini saya akan menjawabnya, yaitu di situ ada proses denaturasi, di mana proses ini adalah proses pemecahan. Hal ini terjadi perubahan fisik, biologi, dan juga kimia. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Mengapa enzim bromelin dapat melunakkan daging sapi? Zat aktif apa yang terdapat di dalam enzim tersebut? Dan mengapa enzim tersebut dapat bekerja dengan baik pada suhu ruang? Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Itu dikarenakan karena enzim bromelin dapat memutuskan ikatan peptida dari protein yang terkandung pada daging sapi. Contoh makanan yang banyak mengandung enzim bromelin adalah nanas muda. Mengapa enzim tersebut bisa bekerja pada suhu ruang? Itu dikarenakan pada suhu ruang normal, ikatan peptida pada daging telah terputus oleh enzim bromelin yang mengakibatkan enzim bekerja secara optimal dan membuat tekstur daging menjadi empuk. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 3. Mengapa suhu berpengaruh terhadap aktivitas enzim yang berbeda? Jelaskan dan berikan contoh pengaruh enzim bromelin, saliva, dan papain. Saya akan menjawab dari pertanyaan nomor 3. Itu dikarenakan karena salah satu faktor yang mempengaruhi kerja enzim adalah suhu. Setiap enzim bekerja pada suhu yang berbeda-beda. Misalnya enzim bromelin pemecah protein hanya akan bekerja pada suhu ruang. Begitu juga dengan enzim amilase pada saliva juga bekerja pada suhu ruang. Sedangkan enzim papain pemecah protein justru bekerja secara optimal pada suhu yang cukup tinggi, berkisar sekitar 40-50 derajat Celcius. Jika enzim-enzim tersebut ditempatkan pada suhu yang tidak pada kecocokannya, maka suhu tersebut tidak bisa bekerja dengan baik. Contohnya enzim bromelin dan amilase tidak akan bekerja pada suhu tinggi dan rendah. Dan juga dengan enzim papain tidak bisa bekerja pada suhu normal dan suhu rendah. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 4. Jelaskan mengapa terjadi perubahan spesifik pada saat saudara melakukan praktikum karbohidrat dan lemak. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari nomor 4. Perubahan spesifik pada lemak dikarenakan kertas coklat yang kita gunakan saat praktikum mengandung senyawa glukosa, yang dimana jika kertas berinteraksi pada lemak yang memiliki asam gliserol akan menyebabkan perubahan pada kertas yang awalnya buram atau transparan akan menjadi transparan. Sedangkan pada karbohidrat betadin yang kita gunakan saat praktikum mengandung iodin, dan jika iodin bertemu dengan amilum yang terkandung pada makanan akan mengakibatkan perubahan warna pada makanan yang awalnya normal akan menjadi keungu-unguan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 5. Tuliskan judul jurnal dan sumber jurnal yang saudara jadikan tugas ujian. Baik, yang menjadi judul saya yaitu identifikasi selenium organik pada berbagai jenis bahan pakan ternak di Kabupaten Sumedang. Saya mengambil ini dari sumber Proceeding Seminar Vasional AAAN 2010 Serpong 2-3 November 2010. Baik, saya di sini akan menjawab pertanyaan nomor 6. Jelaskan tujuan dan perlakuan yang terjadi dari penelitian di dalam jurnal tersebut. Baik, di sini saya akan
menjawab yang menjadi tujuan dari jurnal yang saya buat, yaitu identifikasi selenium organik pada berbagai jenis bahan pakan ternak di Kabupaten Sumedang. Selenium organik adalah merupakan mikroorganisme mineral esensial yang memiliki peran penting dalam proses pertumbuhan ternak, meningkatkan efisiensi pakan, mengurangi stres oksidan, serta meningkatkan daya simpan produk ternak. Defisiensi Se dapat menyebabkan terjadinya penurunan resistensi terhadap penyakit serta penurunan laju pertumbuhan ternak. Perlakuan yang ada yaitu penelitian telah dilakukan untuk mengidentifikasi kadar Se pada berbagai bahan pakan ternak, yaitu rumput gajah, ongok, gaplek, kopra, dan juga ampas kecap, dedak padi, dan polar. Identifikasi sampel dilakukan menggunakan metode analisis aktivasi neutron atau AAN. Hasil penelitian kadar Se menunjukkan bahwa pada rumput gajah dan dedak tidak terdeteksi adanya Se, sedangkan kadar Se pada ampas kecap bervariasi antara 0,25 mg per kilogram hingga 0,45 mg per kilogram. Pada bungkil kelapa antara 0,23 mg per kilogram hingga 0,44 mg per kilogram. Pada suhu gaplek 0,18 mg per kilogram. Pada ongok antara 0,32 mg per kilogram hingga 0,40 mg per kilogram. Dan pada polar antara 0,18 mg per kilogram hingga 0,35 mg per kilogram. Kadar ransum sapi yang merupakan penggabungan dari berbagai bahan pakan tersebut di atas adalah 0,279 mg per kilogram. Penambahan Se organik pada ransum ternak tersebut sebanyak 0,3 ppm dapat mengakibatkan kadar Se ransum sapi menjadi 0,608 mg per kilogram. Baik, pertanyaan nomor 7, jelaskan hasil dan kesimpulan dari jurnal tersebut. Baik, di sini saya akan menjawab hasilnya. Hasil analisis menunjukkan bahwa pada dedak dan rumput gajah tidak terdeteksi adanya selenium, sementara pada bahan pakan lainnya terdeteksi selenium dengan kadar yang bervariasi. Kadar selenium tertinggi pada penelitian ini terdapat pada ongok sebanyak 0,38 mg per kilogram. Selanjutnya diikuti oleh bungkil kobra, polar, dan ampas kecap, dan juga berturut-turut kadarnya sebanyak 0,34 mg per kilogram, 0,26 mg per kilogram, dan 0,23 mg per kilogram. Kadar selenium terkecil dikandung oleh gaplek, yaitu sebanyak 0,06 mg per kilogram. Kesimpulan dari jurnal saya yaitu identifikasi selenium dari bahan pakan sapi pedaging telah dilakukan. Rumput gajah dan dedak tidak mengandung selenium, sementara pada polar, bungkil kopra, ongok, gaplek, dan ampas kecap dapat terdeteksi selenium pada kadarnya yang berbeda-beda. Suplementasi selenium dapat dilakukan untuk meningkatkan kadarnya pada ransum ternak. Baik, di sini saya akan menjawab yang menjadi pertanyaan nomor 9. Apa fungsi mineral di dalam tubuh ternak unggas? Berikan 3 contoh mineral yang sangat dibutuhkan oleh ayam petelur beserta jumlahnya pada fase produktif. Baik, fungsi-fungsinya yaitu membentuk tulang, berperan penting dalam metabolisme energi karbon, asam aminolenolat. Contoh-contohnya, 3 contohnya yaitu kalsium, fosfor, dan juga natrium. Baik, di sini saya akan menjawab nomor 10. Apa fungsi mineral di dalam tubuh ternak perah? Berikan 3 contoh mineral yang sangat dibutuhkan oleh sapi dan kambing perah beserta jumlahnya pada fase produktif. Baik, di sini saya akan menjawab fungsi mineral di dalam tubuh ternak perah.
yaitu fungsinya berperan penting dalam penyusunan tulang dan gigi. Tiga contohnya yaitu kalsium, fosfor, dan kalium. Baik, sekian dari jawaban ujian saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Dan mohon dimaklumi. Selamat siang, terima kasih.